Anies tidak punya semua itu. Pelan-pelan dia bakal dilupakan orang. Anies akan dianggap tidak pernah ada. Apakah ini akhir dari seorang Anies Baswedan? Kita tunggu saja. Masa jaya Anies sudah mulai kelihatan redup. Kalau Anies tidak melakukan sesuatu, Anies akan menjadi angin sepoi-sepoi dan menghilang. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siward. Anies saat ini sedang berada di ujung tanduk. Nasibnya di dunia politik makin tidak menentu setelah koalisi perubahan dibubarkan. Seperti yang kalian tahu, Nasdem banting setir, balik kanan dan memilih bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Tidak lama kemudian, PKB juga ikutan berusaha untuk diajak bergabung. PKS juga tidak mau ketinggalan, sudah siapin karpet merah untuk Prabowo kalau dia datang. Ketiga partai ini jelas-jelas mau bergabung dengan Prabowo Gibran. Mereka tahu jadi oposisi itu enggak enak. Kering jabatan selama 5 tahun itu enggak enak. Lebih baik berpikir realistis, tahan malu dan dapat jabatan daripada bersikap idealis tapi enggak dapat apa-apa. Anies yang kabarnya mau ikut Pilkada Jakarta sekarang sedang kebingungan. Nasdem kemungkinan akan mengusung kader sendiri. Ahmad Sahroni adalah kandidat terkuat. Bahkan ada kabar Surya Paloh lebih memilih Sahroni ketimbang Anies. PKB juga sama, mereka lebih prioritas kader sendiri, meskipun nama Anies juga ikut masuk dalam kandidat. Kalau PKS sama juga dengan dua partai tadi. PKS lebih prioritas dengan kader sendiri. Tapi bedanya PKS mulai menekan Anies. PKS meminta imbalan atau balas jasa politik. Mereka meminta Anies untuk mendukung kader PKS untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta. PKS sudah 2 kali mendukung Anies. Yang pertama di Pilkada DKI Jakarta 2017, yang kedua di Pilpres 2024 bersama PKB dan Nasdem. PKS berharap Anies mau balas jasa. Sudah 2 kali PKS mendukung dia. Setidaknya sekarang giliran Anies harus mendukung kader PKS di Pilkada Jakarta. Presiden PKS mengatakan status Anies saat ini adalah tokoh nasional karena sudah pernah ikut Pilpres 2024. Jadi Anies tidak boleh direndahkan levelnya sebagai tokoh daerah. Masa sudah pernah jadi calon presiden, lalu turun level lagi jadi calon kepala daerah? Itu kata PKS. Tapi kan itu pesan terselubung. Kode dari PKS ini sangat jelas. Anies diminta jangan ikut Pilkada Jakarta, atau PKS tidak ada niat untuk kembali mengusung Anies. PKS sudah capek mengusung Anies dan kalah. Sekarang mereka meminta Anies mundur dulu untuk sementara, atau lebih baik lagi ikut membantu. Anies sudah tidak penting lagi usai Pilpres. Anies ditinggalkan ketiga partai itu karena nama Prabowo lebih menarik sekarang ini. Anies tinggal kenangan. Anies cuma masa lalu yang tidak ada untungnya buat mereka. Parpol manapun pasti akan melirik ke arah kelompok yang menang. Otomatis Prabowo Gibran akan menjadi incaran. Paslon ini akan dirayu, dibaik-baikin, disambut kayak raja dunia. Harapannya parpol yang kalah ini dapat sedikit rejeki di politik. Anies statusnya juga bukan kader partai manapun. Anies juga tidak punya partai sendiri. Jadi hampir bisa dipastikan Anies tidak akan punya jabatan apapun dalam beberapa waktu ke depan. Kalau bahasa sederhananya, Anies harus siap-siap menjadi pengangguran politik entah sampai kapan. Efeknya sangat merugikan buat Anies. Elektabilitas dia bakal redup. Kepopuleran dia bakal hilang sedikit demi sedikit. Tidak punya jabatan di pemerintahan, tidak punya jabatan di partai politik. Sulit bagi Anies untuk bisa eksis di masa depan. Siapapun yang mau eksis di panggung nasional harus punya jabatan di partai politik dan di luar partai supaya popularitas tetap terjaga. Anies tidak punya semua itu. Pelan-pelan dia bakal dilupakan orang. Anies akan dianggap tidak pernah ada. Apakah ini akhir dari seorang Anies Baswedan?
Kita tunggu saja. Masa jaya Anies sudah mulai kelihatan redup. Kalau Anies tidak melakukan sesuatu, Anies akan menjadi angin sepoi-sepoi dan menghilang. Bagi yang selama ini tidak suka dengan Anies, pasti sudah menunggu momen seperti ini. Anies akan segera menemui ujung jalan politik yang buntu. Anies akan menjadi gelandangan politik jika dia tidak dapat tiket menuju Pilkada Jakarta. Ini sangat tragis. Anies di atas angin ketika dibantu oleh kelompok penjual agama. Dia menang dan menjadi gubernur DKI. Kemudian dia dapat tiket capres. Dari sinilah nasib Anies terus terjun bebas. Pada akhirnya Anies akan memanen apa yang dia tanam semasa Pilkada DKI 2017. Sebenarnya Anies masih punya peluang, yaitu bikin parpol baru. Ajak join dengan tokoh-tokoh yang sudah terkenal, misalnya Rocky Gerung, Refly Harun, atau bahkan Rizik. Mana tahu partainya bisa meledak dan tembus 3 besar di Pilpres 2029. Atau Anies bisa mencoba menggelar karpet merah untuk Prabowo. Mana tahu nanti diajak masuk ke pemerintahan, entah sebagai menteri atau apa. Atau bisa mencoba menawarkan diri menjadi juru bicara presiden. Keahlian Anies sangat dibutuhkan karena pintar menata kata. Jadi nanti misalnya kalau ada isu atau masalah besar, Anies bisa menangkis dan mengolah kalimat ngeles sehingga rakyat senang mendengarnya. Atau Anies bisa menggunakan jalur independen kalau memang niat jadi gubernur lagi. Kendalanya cuma di biaya. Tapi Anies terkenal pelit dan tidak mau rugi. Di Pilkada DKI aja Anies dikabarkan berutang 50 miliar dan dianggap lunas kalau menang Pilkada. Kalau tidak mau keluar uang, Anies mungkin bisa pasang foto lucu seperti Komeng. Dari dulu sampai sekarang saya rasa kalian masih konsisten berseberangan dengan Anies. Kita tidak akan pernah lupa dengan brutalnya Pilkada DKI 2017. Anies merasa jemawa. Padahal cuma beruntung dari jualan agama dan kasus Ahok. Kalau memang Anies harus berakhir di sini, saya rasa ini jalan terbaik. Tidak akan ada yang merindukan Anies kalau dia tersingkir atau bahkan tenggelam di lautan politik. Anies cukup sampai di sini aja. Anies jangan sampai lagi deh memimpin Jakarta. Masa mau stagnan 5 tahun lagi? Sudah saatnya Jakarta lepas dari pemimpin yang cuma bisa membual dan cuap-cuap. Jakarta harus dipimpin orang yang benar-benar bisa bekerja, bukan yang banyak bicara, kerjanya nol besar. Anies bukan orang yang tepat. Anies lebih baik pensiun aja sesegera mungkin. Kalau dia terjun ke politik, kita bisa menebak kelompok seperti apa yang akan membantu dia. Kelompok inilah yang bikin bangsa ini tidak maju. Mereka tidak boleh lagi diberi panggung. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.